Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kayla Sapavia Tapina dengan NIM 260501231231442 dari kelas Oceanografi C. Oke, dibuatnya video tutorial ini untuk memenuhi pada praktikum pemodelan oceanografi, yaitu modul 3 mengenai M-file, ini, M-file, fungsi, dan interaksi file eksternal, display input dan output, serta visual data. Oke, langsung aja di sini aku akan mengerjakan tugas praktikum modul 3 pada nomor 1 terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menyimpan program tersebut dengan nama balok.m. Kemudian disuruh untuk menghitung luas permukaan dan volumenya. Jadi di sini aku tulis dulu skrip yang udah dikasih oleh Pak Indra. Jadi di sini aku ketik function. Kemudian ini pembukasiku luas volume. Kemudian sama dengan balok dalam kurung P, L, T. Nah, ini jangan lupa di komen ya, biar nanti ketika menjalankan atau run scriptnya nggak error. Setelah itu ini kita komen juga. Ini biar rapi aja. Setelah itu kita ketik lagi fungsi ini untuk menghitung luas dan volume pada balok. Setelah itu ini kita komen lagi. Kemudian kita ketik lagi cara menggunakan. Kita komen. Nah, setelah itu di sini kita punya data yang diketahui, yaitu di sini ada P, L, dan T. Jadi nanti kita masukin data P, L, T-nya kayak gini. Nah, sebelum masuk di rumus, nanti kita masukin input datanya terlebih dahulu di bagian di variabel P, L, dan T. Yang ketik luas, kurung bukasiku dulu, luas, ini koma volume, terus sama dengan balok 12, ini panjangnya, lebarnya 10, dan tingginya 5. Jangan lupa di komen. Setelah itu ini kita kencengin aja biar rapi. Nah, ini juga jangan lupa di komen yang di bagian sini. Nah, udah. Nah, setelah itu di sini kita baru masukkan variabel P, itu nilainya 12 dan sampai tingginya. Jadi ini aku ketik P sama dengan itu 12, kemudian ini titik koma, ini spasi juga bisa. Setelah itu L-nya sama dengan itu 10, kemudian titik koma, dan T-nya itu 5, titik koma. Setelah itu kita baru menghitung luas permukaannya. Ini rumusnya. Ini luas. Kita simpan dalam variabel luas ya. Ini luas sama dengan 2 dikali sama dalam kurungnya 2 kali, biar lebih rapi aja, karena kalau kayak gini nggak rapi ya. Ini aku tambahin dalam kurung lagi, kemudian ditambah buka kurung lagi, P dikali sama T. Kemudian tutup kurung, ditambah lagi, buka kurung, L, kemudian ini asteris ya, T. Nah, udah. Setelah itu ini kita titik koma. Kemudian kita mencari nilai dari variabel volume. Jadi di sini aku akan simpan dalam variabel volume. Rumusnya P dikali sama L, kemudian dikali dengan T, titik koma, jangan lupa. Setelah itu ini kita bisaran. Bismillah. Oh ya, ini kita save as dulu ya. Jadi sebelum run itu kita save as dulu. Save as-nya di sini. Kita save as. Ini dengan nama balok.m ya. Ini biar nggak kayak tadi. Ini kan ada baloknya, nggak ada. Jadi aku simpan langsung balok. Jangan ada spasi. Kita save. Setelah itu kita baru klik run. Nah, nanti di workspace itu akan muncul variabel sama nilainya. Ini aku munculin luasnya di command window. Luasnya itu nih 460, kemudian kita panggil variabel yang volume. Volumenya itu 600. Oke, ini yang buat nomor 1. Udah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, buat yang nomor 2 ini kita disuruh untuk menggambarkan kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 9X kuadrat pada rentang min 6 dan 6. Gitu. Jadi X-nya itu di antara kurang dari 6 dan lebih besar dari min 6. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat increment X cukup kecil sehingga kurva terlihat mulus. Jadi mungkin kira-kira incrementnya sekitar 1000 ya. Jadi di sini kita akan memakai linspace. Jadi aku ketik linspace. Jadi X ini sama dengan linspace. Ini kemudian kita buka kurung min 6. Karena rentangnya dari min 6 terlebih dahulu, terus sampai 6. Dengan titiknya itu sekitar 1000, biar kecil. Biar halus juga. Setelah itu ini kita bisa titik koma, ini kita kasih persen, tanda persen itu kita tulis untuk mendapatkan atau mendefinisikan nilai X. Setelah itu kita di sini akan mencari nilai Y, kurvanya itu Y sama dengan tadi dari ini kita masukkan X-nya. Jadi ini aku buka kurung, kemudian X titik
di pangkat 4, bentar, 4. Nah, dikasih titik karena nanti di sini bentuknya kayak matriks gitu ya, jadi dipangkatin 4 semuanya. Setelah itu ini baru dikurangin, kita buka kurung lagi, 9, kemudian ini kita kali, jadi ini titik, kemudian baru asteris, jadi nanti dikali 9 semua. Setelah itu ini kita buka kurung lagi karena dipangkatin sama 2 X-nya, jadi X, ini kita titik, kemudian dipangkat 2. Oke. Nah, udah, ini kita di sini untuk mencari atau menghitung nilai X. Nilai Y. Oke. Setelah itu kita akan membuat figurnya, yaitu berupa plot. Di sini kita ketik figur untuk menampilkannya. Ini kita titik koma aja. Setelah itu kita ketik plot. Ini buka kurung. Kemudian plotnya itu, maaf dari ibu guys. Maaf. Plotnya itu ada nilai X dan Y-nya. Nih, kemudian kita buat sekitar tebal itunya, tebal apa namanya? Garisnya itu kita kasih line width. Ini kita tanda petik dulu, baru line width ini. Nah, buat tebalnya kasih 2 ya. Ini 2. Kemudian titik koma. Kita akan mengasih atau memberikan bantuan berupa grid kotak-kotak. Caranya kita ketik grid on. Jadi nanti plot atau grafiknya tuh ada kotak-kotaknya, garis-garis gitu. Satu ini titik koma. Ini untuk membuat plot X dan Y. Nah, setelah itu kita baru ngasih labelnya di X sama Y-nya. Terus ini aku kasih X labelnya itu X. Kemudian untuk Y labelnya, itu tanda petik lagi Y. Setelah itu ini titik koma. Kemudian buat title-nya, ini dalam kurung aku kasih namanya kurva. Kurva Y pada soal nomor 2. Ini aku kasih besar font size-nya itu 14 saja ya, biar besar. Jadi ini kita untuk request besar ukuran font size-nya itu sekitar 14. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini biar plot grafiknya itu kayak menyesuaikan nilai minimum sama maksimumnya, jadi aku kasih axis type. Oke. Setelah itu ini kita bisa langsung run. Oh iya, kita simpan dulu ya, jangan lupa untuk simpan, maaf lupa. Jadi ini kita save as dulu. Ini aku kasih kurva 2. Ya, kurva 2 nomor 2 gitu deh. Setelah itu kita save. Baru kita klik run. Bentar. Nah, nanti muncul kayak gini guys. Ini buat plotnya udah jadi. Nih, kurva ini buat title-nya tadi, kurva Y pada soal nomor 2. Kemudian ini untuk variabel X sama Y-nya, ini untuk yang tadi X labelnya tuh kita kasih X, kemudian Y labelnya kita kasih Y. Nih. Nah, selesai nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Dimana di nomor 3 ini kita disuruh untuk menggambarkan kurva-kurva pada rentang 10 kurang dari X kurang dari 10 dan X lebih besar dari min 10 dalam satu figur sekaligus. Jadi di sini ada berapa nilai X-nya, nilai variabel Y. Nah, di sini kita akan membuat plot kurvanya dalam satu figur sekaligus. Oke, langsung aja kita masuk ke scriptnya. Jadi ini aku komen aja. Kita tulis dulu nomor. Setelah itu kita mencari matriks atau kayak linspace-nya dari X-nya terlebih dahulu. Jadi ini aku tulis linspace, disimpan dalam variabel X. Ini nilai awalnya min 10, nilai akhirnya itu 10. Aku misal pengen dibagi rata dengan titik 150. Atau bisa juga dari yang lain mau dikasih berapa gitu, bebas. Kemudian ini aku titik koma. Nah, di sini ini untuk maaf salah. Yang komen, ini kita kasih persen untuk menjelaskan. Ini proses untuk mendefinisikan nilai X. Oke, setelah itu kita akan menghitung nilai antara Y1 dan sampai dengan Y4. Ini aku komen aja. Ini kenapa gini ya? Nah, menghitung nilai Y1 ini sampai dengan Y4. Oke, setelah itu kita masuk ke Y1 terlebih dahulu. Rumusnya, karena Y1 itu akar kuadrat, jadi ini kita pakai fungsi SURT, kemudian dalam kurung 100 ditambah, ini kita kasih dalam kurung aja X, ini kita kasih titik dan ini pangkat 2, karena di variabel X tadi kan dalam bentuk matriks ya, jadi kita akan memangkatkan kuadrat X-nya itu ke semua elemen matriks, jadi kita pakai dot pangkat. Setelah itu ini kita bisa titik koma, kemudian kita mencari yang Y keduanya. Caranya juga sama, SURT, ini Y-nya kesini yang kedua, 100 ditambah dalam kurung 2, kemudian ini kita titik juga, dot, kemudian kita kali itu atau asteris, kita buka kurung lagi, ini kita X, ini kan dipangkatin 2 kayak tadi. Oke, nah tutup kurungnya harus sesuai ya sama buka kurungnya, ini titik koma, setelah itu kita mencari Y3-nya. Y3-nya juga sama, SURT dalam kurung 100 ditambah buka kurung 4, dot, asteris, buka kurung lagi, X, dot, pangkat 2. Ini jangan lupa titik koma, setelah itu kita mencari 4, SURT juga, 100 ditambah dalam kurung 16, dot, asteris, dalam kurung lagi, X, dot, pangkat 2. Kemudian kita titik koma.
Nah, setelah itu kita akan membuat plotnya. Jadi kan ada beberapa plot ini, dijadiin satu dalam satu figur. Ini kita kasih keterangan dulu aja, ini membuat plot. Oke, setelah itu kita memakai fungsi figure, karena untuk menampilkan gambarnya kita harus menggunakan fungsi figur. Setelah itu kita akan membuat plotnya, ini kita tulis rumusnya atau fungsinya, script plot, dalam kurung, ini kita kan ada beberapa nih, Y1 sampai Y4, jadi harus kita tulis satu-satu. Jadi ini untuk, variabelnya itu kita tulis X, Y1, ini kita kasih untuk garisnya nanti dalam warna semisal kayak itu warnanya hitam, dan untuk kayak markernya itu ini garis solid. Itu ada di PPT. Ini sebentar. Di bagian sini. Nah, ini. Nah, ini untuk warnanya. Ini kayak melambangkan hitam black. Ini. Stylenya berarti solid, garis solid. Setelah itu ini kita kita ketik lagi X, Y2, jadi kita ulangin lagi sampai Y4. Kemudian warnanya aku kasih mungkin black juga, tapi dalam garis putus-putus gitu. Terus ini kita koma lagi X, Y3, kita kasih warnanya tuh black juga kali ya, tapi dalam line stylenya tuh dot line, jadi garis titik-titik kayak gini. Kemudian yang terakhir ini X, ini Y4. Kemudian aku kasih warna beda, semisal merah ya, red gitu. Terus buat line stylenya gaya garisnya aku kasih kira-kira ini aja, garis solid aja ya. Setelah itu kita ingin membuat lebar dari garisnya itu line width-nya itu kita misal 2 ya. Jadi ini kita ketik line width. Nah, misal 2. Oke, ini kita cek dulu harus benar atau enggak. XY1 kah? Iya, benar. Oke, setelah itu kita kasih fungsi click on biar mengkotak-kotakan di bagian plotnya. Setelah itu kita kasih kayak legend dari X-nya, itu X labelnya. Itu semisal kita kasih sumbu X. Kemudian untuk yang Y labelnya kita kasih sumbu Y. Sumbu Y. Oh ya, ini jangan lupa pakai tanda petik karena string text ya. Setelah itu kita kasih judulnya. Ini kita pakai fungsi title dalam kurung, jangan lupa tanda petik. Tuh tadi kan soalnya kurva ya, jadi aku ketik kurva gabungan aja. Kurva gabungan dari Y pada soal nomor 3. Setelah itu kita kasih namanya biar nggak ada yang jiplak. Ini aku kasih nama aku, jadi nama underscore ini 5 digit terakhir. Setelah itu semisal font size-nya aku mau di ukuran 14 biar kelihatan, atau 13 aja. Nah, itu ini titik koma. Oke, nah jangan lupa kita kasih legend karena di sini gabungan X atau kurvanya itu banyak. Jadi dari Y1 sampai Y4 kita kasih legendnya di plotnya tadi. Ini legendnya semisal ini kita kasih string juga Y1, kemudian ketik lagi Y2, ketik lagi Y3. Jadi urut ya, karena ini kan yang pertama Y1 sesuai sama yang di plot tadi yang di sini. Berarti terakhir ini Y4. Oke, setelah itu kita bisa klik run. Kalau misal udah muncul tanda centang di sini berarti aman ya. Nggak ada peringatan yang ditemukan, kita bisa klik run. Oh ya, di sini aku tulis clear all dulu aja. Ini CLC. Oke. Berarti kita bisa klik run. Oh iya, jangan lupa kita save as dulu ya. Aduh, aku lupa terus. Misal kita kasih kurva nomor 3. Save. Baru kita run. Bentar. Sebentar ya. Nah, ini udah muncul. Nanti jadinya kayak gini. Jadi ini yang Y keempat. Garis solidnya berwarna merah. Karena tadi aku kasih ini, warna merah. Ini. Buat line width-nya itu 2, ini Y4, kemudian Y3 tadi kita pakai yang garis titik-titik ya, kemudian Y2 ini kita pakai garis yang putus-putus, warnanya hitam, kemudian Y1 ini kita pakai warna hitam, garis solid gitu. Nah, di sini kita bisa cek tuh ada X sama Y-nya ketahuan. Setelah itu ini kita bisa save dengan nama, karena aku udah simpan, jadi aku ini kurva 3 save. Ini yes. Udah, setelah itu kita bisa copy dan salin di Microsoft Word. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Oke, langsung lanjut aja. Kita masuk ke nomor 4. Ini aku langsung ke inti soalnya. Di sini kita disuruh untuk membuat 2 plot dalam satu window, di mana atasnya itu adalah plot amplituda dan bawahnya itu plot massa. Langsung aja masuk ke scriptnya. Jadi ini aku komen terlebih dahulu. Nomor underscore 4, jangan lupa clear all. Salah. Ini terus CLC. Setelah itu kita akan mencari terlebih dahulu untuk menghitung nilai dari frekuensinya. Jadi kita mendefinisikan nilai frekuensinya. Nah, di sini frekuensi itu dilambangkan dalam F kecil, jadi aku simpan dalam F kecil juga. Ini kita menggunakan fungsi linspace karena ada rentangnya ya. Jadi ini rentangnya itu 0 sampai 50 kHz. KHz berarti ada 3 ya buat kHz-nya. Jadi aku kasih 5E3. Buat pembagian rata detiknya itu aku kasih 1000. Kita titik koma. Setelah itu kita akan mencari nilai frekuensi yang cut off. Nah, rumusnya itu F besar sama dengan 4E3.
titik koma jangan lupa. Setelah itu kita akan mencari selanjutnya yaitu menghitung nilai dari FO per FI ini. Nah, oke. Jadi kita simpan misal dalam variabel FO underscore FI. Rumusnya itu 1.slice karena di F kecil tadi itu dalam bentuknya matriks, jadi di sini kita akan membaginya ke setiap elemen yang ada di matriks F tadi. Ini dalam kurung 1 plus dalam kurung lagi ini 1J dikali sama 2, kemudian dikali lagi sama Pi. Nah, setelah ini kita dot slice series karena kita akan mengalihkan setiap yang setiap variabel yang di sini atau setiap angka yang di sini itu ke semua matriks yang di F kecil tadi. Jadi ini F kecil, jangan lupa dot asterisk lagi yang F besar. Oke, satu ini kita titik koma. Ini aku lihat dulu benar atau enggaknya. Oh, sebentar. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar plotnya. Jadi di sini yang kasih keterangan dulu di komen, kita akan membuat plot respon amplitude. Oke, setelah itu kita masukin dulu fungsi figure karena di sini kita akan menampilkan gambarnya dari plot-plot. Nah, di sini kan kita menggabungkan plot ya, jadi kita pakai fungsi subplot. Karena kita mau dalam 2 baris, jadi aku ketik 2, M itu melambangkan baris dan N itu melambangkan kolom. Jadi kolomnya itu 1, kemudian P itu mendefinisikan urutannya. Jadi aku ketik 1. Setelah itu ini kita titik koma. Kemudian di sini kan diminta untuk dalam plot semi logaritmis. Jadi di sini aku taruh fungsinya semi log x dalam kurung nilai F kecil tadi itu sebagai Y-nya, kemudian absolut. Karena di sini pakai absolut ya, absolut dari FO tadi underscore FI. Nah, ini. Oke, setelah itu ini kita titik koma. Kemudian kita akan membuat yang garisnya ini biar tebal ya. Ini aku kasih warna misal blue. Jadi aku ketik blue. Setelah itu buat line width-nya aku kasih misal 1,2 biar nggak tebal-tebal banget. Setelah itu kita menggunakan fungsi grid on karena biar biar di plotnya tuh ada kotak-kotaknya. Setelah itu kita namain X labelnya, kita kasih keterangan itu X-nya kan menandakan frekuensi ya. Jadi aku ketik frekuensi hertz. Jangan lupa pakai tanda petik karena ini bentuknya string atau teks ini hertz. Kemudian kita juga namain di Y labelnya. Y labelnya ini kita jangan lupa dipetik juga. Kita kan ini buat Y labelnya berarti absolut dari FO per FI. Jadi FO per FI. Oke, setelah itu udah. Kemudian kita akan lanjut membuat gantian yang plot yang ini, yang fasa, respon fasa. Sama juga, ini kita kasih fungsi figure, titik koma, kita kasih subplot lagi. Kan masih sama, jadi 2 baris, 1 kolom, nah urutannya ini kedua, gitu. Titik koma, kita kasih semi log lagi, karena diminta untuk dalam plot semi logaritmis. Kemudian ini F juga, nah untuk Y-nya atau untuk Y-nya itu kita pakai yang ini. Karena ini tuh melambangkan angle, jadi kita pakai fungsi angle. Kemudian ini kita kasih yang FO underscore F1. Oke, buat warnanya aku kasih red, jadi R. Kemudian buat line width-nya aku samain jadi 1,2. Titik koma. Setelah itu kita kasih grid on juga. Ini aku copy aja ya. Lazy polymer. Jadi X labelnya juga sama, frekuensi hertz. Buat Y labelnya berarti ini kita kasih arc dari FO per FI. Argumen ya. Setelah itu kita grid on, udah di grid on. Setelah itu kita akan membuat title-nya. Oh iya, di sini kita buat title juga yang di plot respon amplitude tadi. Title-nya semisal aku kasih plot respon amplitude. Nama new. Oke, udah. Buat font size-nya aku kasih semisal ukurannya berapa ya? 10 ya. Oke. Terus ini kita titik koma juga. Kemudian yang di sini kita juga kasih title. Ini aku copy aja yang di sini. Maaf ya. Biar cepat. Hitung waktu soalnya. Oke. Ini jangan lupa petik. Ini plot respon yang basah. Oke, bentar aku cocokin terlebih dahulu.
Oke, udah. Setelah itu kita bisa simpan terlebih dahulu. Karena di sini aku tadi udah simpan, jadi ini kita save ini. Kalau misal belum kesimpan, kita save as. Kalau misal udah kesimpan dalam folder, kita save aja. Setelah itu kita klik run. Nah, kalau ini udah benar. Berarti ini buat rumusnya tuh dibagi ya. Jadi 1 plus ditambah 1C dikali 2 dikali P dikali F. Kemudian dibagi sama F-nya. Nah, ini udah jadi yang nomor 4. Setelah itu kita lanjut ke nomor 5. Oke, lanjut. Ini aku bikin new script lagi. Ini kita save as dulu aja biar nggak kelupaan nanti. Ini aku misal kasih kurva nomor 5. Udah ada belum ya? Belum. Kita save. Ini kita kasih komen terlebih dahulu. Oke. Yang pertama-tama kita kan akan mendefinisikan dari parameternya terlebih dahulu. Ini T ya yang di sini. Ini kita komen lagi mendefinisikan parameter T. Ya, mendefinisikan parameter T. Ini kita T sama dengan ini ya, rentangnya. Ini misal aku kasih pakai ini aja, jadi dari 0 kita titik 2, kemudian 2, bedanya 2 ya. Terus misal kasih 100, kemudian ini kecoa guys, maaf bentar aku pause. Lanjut, maaf tadi ada kecoa, jadi aku harus mengusir kecoanya dulu dengan Baygon. Oke, selanjutnya ini kita rentangnya yaitu 2 dikali dengan Pi. Oke, ini kita titik koma. Setelah itu kita akan menghitung nilai dari X, Y, dan Z-nya. Ini kakak jauh-jauhan. Oke, jadi yang pertama kita akan menghitung X-nya terlebih dahulu. X sama dengan 1 plus cos dalam kurung T. Kemudian kita titik koma, Y sama dengan 2 ditambah sin dalam kurung T juga. Ini kita titik koma lagi. Z sama dengan 1 min cos dalam kurung 2 dikali, jangan lupa dot, karena T-nya itu matriks ya, asteris T, titik koma. Oke, setelah itu kita akan membuat plot 3 dimensinya. 3 dimensi. Oke, yang pertama kita seperti biasa ketik figure, titik koma. Oh ya, ini di sini jangan lupa kasih clear all ya. Ini CLC. Oke. Setelah itu setelah figure kita kasih fungsi plot 3, karena kan kita akan memplotkan atau membuat grafik dalam bentuk 3 dimensi. Oke, kita buka kurung, kita masukin parameternya itu X, Y, Z. Koma lagi, kita akan memberi warnanya semisal green, kemudian line width-nya itu semisal aku kasih 1,5 titik koma, jangan lupa grid on buat bikin kotak-kotaknya, kemudian kita kasih X label, keterangan labelnya itu ketik X, kemudian Y labelnya itu Y, kemudian Z label itu ketik Z. Kita titik koma, setelah itu kita akan buat title-nya, judulnya itu ini apa, ketik ya, kemudian kurva 3 dimensi. Setelah itu ini aku kasih nama aja langsung kali ya, jadi Kaila Safa underscore 40142. Oke, untuk font size-nya aku mau kasih sekitar 12 saja, titik koma. Oke, ini aku tutupin dulu. Oke, setelah itu kita bisa klik run. Bentar guys, ada yang salah. Kayaknya di bagian mana ya? Bentar. Ini coba. Ini semisal aku ganti di line space aja ya. Ini dari 0, kemudian ini koma, itu 2 dikali Pi, terus koma semisal aku kasih 100. Coba ya, ini bakal bisa lagi atau enggak? Nah, baru bisa. Tadi ada kesalahan kalau misalnya yang dipakai yang tadi nggak bisa ya. Jadi gini, bentuk plotnya di dalam 3 dimensi ya, kurvanya 3 dimensi. Oke, udah. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Oh iya, sebelumnya ini kita save dulu aja. Kita save. Ini semisal, karena aku udah simpen ya, ini aku kasih kurva nomor 5. Iya. Save, yes. Oke, udah, ini kita bisa new script lagi di sini. Kemudian ini kita simpen dulu. Apa ya namanya? Kurva nomor, bukan kurva sih, plot ya. Plot nomor 6. Setelah kita save. Oke, pertama-tama di sini kita akan membuat plotnya itu dalam fungsinya dua variabel. Oke, langsung aja ini aku komen nomor underscore 6 ya. Jangan lupa seperti biasa clear all dan CLC. Oke, setelah itu kita akan mendefinisikan batas X-nya
dan Y. Oke. Oh, ini kayak tadi ya, kayak increment gitu. Jadi ini kita kasih X, kita simpan dalam variabel X, kemudian linspace itu mulai dari ini 5, kemudian 5, buat N-nya aku kasih semisal 25. Ini titik koma, Y-nya juga, karena Y-nya ini increment atau tentangnya sama, jadi aku sama dengan X gini, bisa. Oke, setelah itu kita akan membuat jalinan titik pada bidang X, ya. Jadi di ini tuh nanti kita akan membuat mesh grid. Nah, di sini ada pengertian dari mesh grid. Mana ini? Sebentar aku cari dulu. Nah, jadi mesh grid itu digunakan untuk membuat grid dari 2 dimensi antara nilai X dan Y. Nah, ini. Menampilkan data dalam bentuk permukaan 3 dimensi. Oke, langsung aja lanjut. Jadi di sini kita simpan dalam matriks ya. Matriks XY. Itu sama dengan mesh grid. Dalam kurung, nilai yang udah kita cari tadi, X, Y, titik koma. Setelah itu kita akan menghitung nilai dari Z-nya. Ups, bentar. Ini nilai Z-nya. Oke, aku simpan dalam bentuk Z besar aja. Jadi Z sama dengan, ini kita kasih dalam kurung, nilai dari X, yang ini, karena kita kan udah digabungin ya tadi. Ini sesuai sama ininya. Nah, tadi. Nah, buat grid dari 2 dimensi. Jadi ini kita dot dipangkat sama 2. Karena kita akan mengalihkan semua elemennya. Maksudnya kayak mengangkatkannya. Setiap elemen yang ada di matriks X ya tadi. Oke, setelah itu ini kan dikurang ya. Kemudian buka kurung lagi. Y besar dot pangkatnya 2 juga. Nanti titik koma. Setelah itu kita akan membuat surface spotnya. Nah, oke. Jangan lupa seperti biasa, figure, titik koma, kita akan menggunakan surf. Karena kita akan menampilkan plotnya itu nih, dalam kayak 3 dimensi. Gitu. Menampilkan data dalam bentuk permukaan 3 dimensi. Nah, untuk variabel yang masuk di surf itu ada X, mana ini? X, Y, dan Z. Ini kenapa ada ini? X. Nah, titik koma. Kemudian kita kasih color map-nya itu Z. Kemudian titik koma, kita kasih color bar, titik koma lagi, kita kasih grade on, cuma titik kotak-kotak. Kemudian kita kasih X labelnya, itu kita kasih keterangan, yaitu X kecil. Kemudian titik koma, Y labelnya, ini kenapa spasinya, Y labelnya, kita kasih keterangan Y. Kemudian Z labelnya, kita kasih keterangan Z. Titik koma. Jangan lupa kita kasih judul, yaitu title dalam kurung. Ini kan surface plot ya, jadi aku kasih judul surface plot. Ini nama. Oops. 40142. Enggak ya, 40142 ya benar. Kemudian kita kasih font size-nya itu sekitar 12 aja sama titik koma. Ini aku cocokin dulu. Oke, udah, berarti kita bisa klik run. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kalau di sini kan aku nggak pakai shading interrupt ya. Jadi nanti bakal ada kayak kotak-kotak kayak gini. Nah, buat grid on-nya tuh yang di bagian belakangnya ini, bukan yang di sini. Ini grid on-nya di sini. Ini kenapa jadi kotak-kotak? Karena aku nggak shading interrupt. Jadi kayak warnanya tuh belum tergradasi. Gitu. Oke. Misal aku kasih ya shading interrupt. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, jadi kotak-kotaknya nggak ada. Gitu. Oke. Ini color bar-nya. Benar-benar. Oke, udah. Setelah itu kita lanjut ke nomor 7. Oke, lanjut ke nomor 7. Sama, cuman bedanya di nomor 7 ini tuh kita akan membuat plot contour. Jadi bukan pakai yang fungsi kayak tadi. Tadi kan pakai ini ya, kayak source. Sedangkan kalau ini kita pakai contour. Jadi langsung aja, ini kita komen nomor skor 7. Jangan lupa clear all CLC. Oke, setelah itu yang pertama-tama kita akan mencari rentangnya terlebih dahulu. Rentang nilai X dan Y juga ya, kayak tadi. Jadi ini X sama dengan dalam kurung awalannya 0, kemudian titik koma ada 4 ya. Ini buat sekitar apa ya? Bedanya dulu aku kasih 0,1 titik koma baru 4 dikali dengan I. Setelah itu kita titik koma sama kayak tadi, Y sama dengan X karena incrementnya atau rentangnya juga sama. Saya titik koma, kemudian kita akan membuat kayak tadi mesh grid. Nih.
mesh grid. Nampilkan data dalam bentuk permukaan 3 dimensi. Jadi kayak bikin matriks gitu. Jadi kita membuat jalinan titik pada bidang X. Kurung buka siku. Ini kita kasih XY besar, kemudian sama dengan mesh grid. Dalam kurung nilai yang X yang udah kita cari tadi tentangnya XY kecil. Titik koma. Setelah itu kita baru akan menghitung nilai dari F fungsi dari XY tadi. Ini kita menghitung nilai F kecil ya. Kita simpan dalam variabel F kecil juga, sama dengan cos. Kita pakai X yang besar, karena udah yang di mesh grid ini, yang di sini. X, kemudian dikali, jangan lupa pakai dot, asteris, karena kita akan mengalihkan semua atau setiap elemen yang ada di matriks XY tadi. Kali sin, dalam kurung, ini 2, kemudian dot asteris juga, Y besar. Kemudian titik, koma. Setelah itu kita akan membuat kontur ya. Membuat plot konturnya. Oke, setelah itu kita sama kayak tadi, pertama figure dulu, karena biar menampilkan gambarnya. Setelah itu kita pakai fungsi dari kontur. Dalam kurung kita pakai variabel yang X, Y, dan Z. Oh salah, X, Y aja. Tapi yang kecil. Kemudian buat ininya, buat yang Y-nya kita pakai yang F kecil. Dan untuk klasifikasi levelnya buat kontur, aku kasih semisal 15 ya. Dan titik koma, jangan lupa kita pilih color map-nya ini bebas. Aku misal mau milih kayak tadi jet, ini bisa dipilih juga tuh banyak. Tapi aku milih jet. Titik koma, jangan lupa kasih color bar, titik koma lagi, kemudian kita kasih grid font, jangan sampai lupa, dan kita kasih X label juga. X labelnya itu X kecil, terus Y labelnya itu Y kecil juga, titik koma. Oke, enter. Kemudian kita akan membuat title judulnya dalam plot kontur ya berarti. Plot kontur Kayla Safa underscore. Oh iya, ini plot kontur dari F X, Y. Nih. Kemudian buat font size-nya aku taruh di ukuran 12 kayak tadi. Kan tadi koma. Aku cocokin dulu. Oke, udah kita bisa klik kan. Oh iya, kan belum di save as loh. Ini apa ya, plot nomor 7. Oke, terus kita save. Bentar. Nah, nanti kayak gini. Nah, di sini kan aku nggak pakai F ya, cuma kontur doang. Jadi nggak keisi full semuanya. Nih, kalau kontur ada F-nya, itu nanti bakal keisi semua. Sebentar. Kontur. Nah, ini. Kontur itu digunakan untuk membuat peta kontur dari data 3 dimensi. Jadi nanti ada pengertiannya nih. Sebentar. Jadi konturnya itu nanti bakal penuh. Nah, ini fungsi kontur ada F-nya itu digunakan untuk membuat peta kontur yang berisi penuh gitu. Jadi kayak gini. Dan kalau misalnya nggak pakai F, nanti jadinya kayak gini gitu. Coba ini misalnya aku kasih kontur F ya. Nih. Dan kita klik kanan lagi. Nah, nanti keisi penuh kayak gini. Ini. Tahu kan perbedaannya? Jadi ini yang pakai F, ini yang nggak pakai F. Ini kontur biasa dan ini kontur F gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sini kita akan menyimpan datanya dalam bentuk .m. Kemudian ini kita menggunakan untuk mengerjakan tugas visual data. Ditulis dalam script. Oke, nah di nomor 8 ini kita akan menggunakan data pasang surut yang udah dikasih oleh Pak Indra. Jadi aku langsung aja membuat scriptnya. Ini aku komen nomor underscore 8. Tapi yang komen lagi. Pertama kita akan membuat program yang plot grafik pasang surut. Kemudian kita komen lagi, pertama-tama kita akan membaca data dari tabel atau dari file Excel. Ini file Excel. Oke. Kemudian ini kita simpan dalam variabel data. Fungsinya itu readable. Kemudian ini kita kasih tanda petik data underscore type. Oh ya, sebelum itu ini kita load dulu ya. Load data underscore type. Yang XLSX. Ini data type. Kemudian dot SLSX. Titik koma. Setelah itu kita akan menggabungkan date dan time menjadi
1.time. Oke, caranya kita simpan misal dalam variabel date underscore ini datetime ya, datetime underscore values. Oh iya, di sini jangan lupa clear all ya, clear seperti biasa clear all CLC. Oke, ini datetime underscore values, kemudian ini date dot ini data dulu ya, data dot ini baru date. Nah, oke, setelah itu baru ditambah sama days, hari, ini data dot time. Nih, titik koma. Enggak ada yang salah. Aku lihat dulu. Oke, lanjut. Ini kita setelah itu akan masuk ke dalam proses mengambil nilai pasang surutnya. Oke, nah di sini kan ada prediksi dan preliminar gitu. Jadi kita mungkin simpan juga sama, jadi predicted dulu. Predicted sama dengan data dot dari predicted ini. Kemudian titik koma, setelah itu baru preliminary. Sama dengan itu kita data dot karena ini ngambil dari Excel yang tadi ya, yang di type itu. Titik koma. Setelah itu kita kasih verified, karena di Excelnya itu ada data verifikasi, cuman kayak kosong gitu aja. Ini data dot verified, titik koma. Setelah itu baru kita akan membuat plot grafik pasang surutnya. Oke, ini data index sama height in meters. Oke, pertama-tama kita pakai figur, jangan lupa karena untuk menampilkan gambarnya atau plotnya. Kemudian kita titik koma, setelah itu kita akan membuat plotnya dalam kurung ini datetime values ini, kemudian koma predicted ini, terus koma lagi. Semisal ini aku kasih warna red ya, karena prediksi di sini warnanya merah. Terus buat line width-nya aku kasih 2. Mana ini? Oke, setelah itu titik koma. Kemudian kita akan membuat plot lagi, tapi ini kita gabungkan, jadi pakai hold on. Kalau nggak pakai hold on nanti bisa jadi kayak 2 plot gitu. Titik koma, kemudian kita plotin lagi datetime values, ini koma yang preliminary. Nah, ini misal aku kasih warna biru. Nambah base section ya. Nah, setelah itu ini line width-nya aku kasih sama juga 2 biar kelihatan titik koma. Oke, setelah itu sebentar aku cek ada yang salah atau enggak. So far so good, nggak ada. Ini aku kasih tanda persen lagi, komen. Setelah itu kita akan menambahkan label dan judul ya. Jadi text label dalam kurung time index ya. Jangan lupa pakai tanda petik time index. Oops. Titik koma. Terus y labelnya ketik height in meters. Oops, sorry. Height in meters. Titik koma. Setelah itu title-nya aku samain juga, yaitu n noah slice nose slice co ops observed water levels at CV is land me. Setelah itu aku akan simpan dalam nama Kaila Safa underscore 40142. Kemudian aku font size-nya aku kasih semisal ukurannya kasih berapa ya, 10 misal. Titik koma, setelah itu kita akan bikin legend-nya kayak gini yang di sini. Oke, ini kita ketik legend dalam kurung tanda petik juga ada predicted koma, setelah itu baru preliminary. Oke, setelah itu titik koma, jangan lupa pakai grid on biar jadi kotak-kotak kayak gini. Kemudian exist type biar plotnya itu menyesuaikan nilai maksimum dan minimumnya, jadi nggak ada yang kebuang ruang-ruang yang sisa-sisa gitu. Titik koma. Oke, setelah itu kita save as dulu, semisal namanya plot nomor 8, save.
Setelah itu kita baru klik run. Bentar ya. Ups, banyak banget. Ini aku hapus-hapusin dulu kali ya. Ini karena tadi udah, aduh, bentar. Aku mencoba klik run lagi. Sepertinya ada yang error ya, yang di bagian sebentar. Data slice load. Sebentar. Oh, ini aku yang loadnya aku hapus aja, coba ya. Kemudian kita klik run lagi. Sebentar. Apa ada yang salah lagi? Oh, enggak, langsung. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi kita tadi nggak usah pakai load ya, karena data yang dari tag ini udah kebaca yang di bagian ini. Data sama dengan di table. Karena ternyata yang load itu cuma buat kayak file rootmap. Ini sama ya. Check in methods ini apa namanya 3,5, 0,5, ini 1700 predicted delay limit. Nah, yang di time index ini kenapa di sini 1000 sama 7000? Karena ini menandakan kayak tanggalnya tuh berapa gitu. Oke. Udah, grafiknya udah jadi dan sama. Kita masuk ke nomor 8 yang B. Oke, lanjut ke nomor 8B. Ini aku taruh di dalam satu file aja karena nomor 8 itu banyak banget. Terus kita masuk nih nomor 8 underscore B. Yang pertama, kita akan di 8B ini kita akan memanggil data div-nya terlebih dahulu. Jadi memanggil data div. Oke, setelah itu kita load data kayak tadi. Yang tadi itu cuma buat yang math aja ternyata, bukan yang di XLS. Ini yang div ini. Terus titik koma, nggak usah. Langsung kita lanjut ke membuat plot 2 dimensi batimetrik. Oke. Yang B. Setelah itu kita pakai figure lagi untuk menampilkannya. Kemudian kita pakai image S pada S-nya. Kemudian dalam kurung ini kita pakai div. Nah, underscore new. Dan titik koma. Ini aku kasih keterangan, yaitu untuk menampilkan dua petanya dalam bentuk 2 dimensi yang fungsi dari image S ini. Kemudian lanjut kita tulis axis x titik koma, kemudian kita kasih color bar di sampingnya, kita titik koma lagi, kemudian kita beri title-nya sama kayak itu, ketik batimetry of the sediment area. Oke. Terus buat apa ya, kayak font size-nya aku kasih 10. Tapi di sini aku ketik lagi Kaila Safa, karena kelupaannya Kaila Safa underscore 40142, tanda ketik dan koma. Ini titik koma, enter. Setelah kita title, kita masuk ke pemberian X labelnya. X labelnya ini kita tulis X, kemudian Y labelnya itu Y kecil, kemudian titik koma. Setelah itu kita kasih shading interp biar warnanya akan terpolasi. Oke, ini aku kasih ini terpolasi warnanya. Oke, setelah itu kita pakai color map-nya itu aku mau biar sama kayak yang di sini, kita pakai yang sky. Sini ada di bagian sini nih, color map-nya ada banyak macamnya, jadi kita bisa pilih juga. Oke, setelah itu kita klik yang atau kita ketik hold on biar jadi satu gitu. Titik koma lagi. Kemudian kita kasih ini. Karena di sini udah dimention buat menggunakan z limit sampai hh titik label titik rotation. Oke, ini aku kasih keterangan kita akan mengakses color bar-nya dan labelnya, label color bar. Ya kayak gini. Oke, ini kita masukin z limit sama dengan buka kurung siku min 49,9076 spasi 1 kurung siku titik koma name map dalam kurung z limit ini kita titik koma
Kemudian HH kecil sama dengan color bar, titik koma, HH label string sama dengan tanda petik 2 depth M, titik koma, HH lagi untuk label rotasinya. Rotasi 270 titik koma. Ini aku periksa dulu pada benar atau belum. Oke, udah benar. Jadi buat yang run sebagian dari sini, nggak run semuanya, caranya kita blok di sini, kemudian kita klik kanan, kita pilih yang evaluate selection. Nah, nanti akan run tapi yang di bagian yang di blok kita. Nah, oke, hasilnya udah sama. Ini dari 200 sampai 0, ini punya aku karena apa namanya? Sebenarnya sama, cuman jadi kayak apa rentangnya tuh 50-50 gitu. Ini 20-20, ini 200 sama. Oke. Dan buat yang 8B. Ini jangan lupa disimpan save as. Ini untuk yang plot 8 yang B. Yes. Oke. Setelah itu kita lanjut ke yang 8C. Oke, lanjut kita ke 8C. Jadi ini aku kasih komen nomor 8_C. Ini kita komen lagi. Di sini kita akan memanggil datanya juga. Data depth-nya terlebih dahulu. Sama kayak tadi, jangan lupa kasih clear all, titik koma, CLC. Kemudian whoops. Titik, nggak usah. Setelah itu kita akan di sini kita akan membuat plotnya. Mana ini? Membuat plot yang 3 dimensi dari batimetri. Ini C. Setelah itu sama kayak tadi kita pakai figure untuk menampilkan grafik atau plotnya. Setelah itu kita pakai yang plot 3. Karena plot 3 itu fungsinya untuk menampilkan plot dalam bentuk 3 dimensi. Ini. Jadi dalam ruang 3 dimensi. Koordinatnya itu ada X, Y, dan Z. Oke. Ini kita kasih bentar. Maaf, ini kayaknya ada kesalahan. Sebentar ya. Oh, kita pakai yang surf untuk mencari kedalaman yang bentuk 3 dimensi. Ini surf. Itu untuk menampilkan data dalam bentuk permukaan 3 dimensi. Nah, contohnya kayak gini nanti. Kayaknya aku hapus saja, jadi kita pakai surf. Maaf, kita pakai dalam kurung depth underscore new. Jadi koma. Ini aku kasih keterangan di sini untuk menampilkan data dalam 3 dimensi. Kemudian kita pakai jangan lupa shading intert buat warnanya biar terinterpolasi. Setelah itu kita pakai color bar, titik koma, color map-nya aku kasih sky, titik koma lagi. Kemudian kita kasih judulnya, title, judulnya itu batimetry of the sediments area in 3 dimensi. Terus aku kasih nama Kayla Lava. Untuk font size-nya aku kasih misal 10 aja. Titik koma. Kita kasih X labelnya itu X kecil. Ini jangan lupa tanda petik ya. Titik koma, kita kasih labelnya itu Y kecil. Titik koma, Z labelnya itu Z kecil. Kemudian titik koma lagi, kasih hold on. Ini kita kasih sama kayak tadi yang embel-embel ini, karena di nomor 8B sampai C itu harus menggunakan itu. Jadi sama set color labels, color bar bukan bal. Nah, Z limit ini itu sama dengan min 499076 1 titik koma, kemudian map-nya itu Z limit. Jadi koma, color bar, titik koma, label, string, underscore, depth. Ini. Dalam kurung meter, titik koma, label, rotation. 270 titik koma. Oke, ini aku cek terlebih dahulu udah sama atau belum.
Oh iya, maaf, ini kurang hold on ya, bukan hold on, hold on. Kemudian buat Z labelnya ini kita pakai yang di dalam kurung M. Oke, udah. Setelah itu ini kita blok, kemudian kita klik kanan, evaluate selection. Jadi hasilnya kayak gini ya, benar. Ini udah sesuai dari 0 sampai 60, X-nya 200, Y-nya sampai 200, dan depth-nya ini sampai 10. Oke, ini udah sama. Lanjut kita ke nomor 8 yang D. Oke, setelah itu kita masuk ke nomor 8 yang D. Ini di sini kita diminta untuk membuat kontur batimetri. Jadi kita langsung pakai scriptnya aja. Nomor 8 D. Kemudian yang pertama kita akan membuat plot kontur batimetri. Jadi ini aku komen aja. Plot kontur batimetri. D. Oh iya, jangan lupa clear all, titik koma, CLC, titik koma. Oke, setelah itu kita baru mengambil data loadnya, load data new dep ini. Setelah itu kita akan baru membuat konturnya. Membuat kontur batimetri. Oke, yang pertama kita ketik figure untuk menampilkan gambar atau grafiknya nanti. Setelah itu kita menggunakan kontur F. Sorry. Ini. Sama kayak yang sebelumnya, sempat ada juga yang ada kontur F juga ya, yang ini yang di B. Atau di mana? Oke, lanjut. Kemudian kita buka kurung, isinya itu dep underscore new. Kemudian titik koma. Nah, di sini ini untuk menampilkan kontur batimetri yang di konturnya ini, kontur F. Kemudian kita pakai fungsi shading interrupt untuk warna yang nanti dihasilkan kontur itu tergradasi dengan baik. Setelah itu kita ketik color bar karena kita akan memunculkan color barnya di samping sini. Setelah itu color mapnya kita warna 1. Oh ya, karena di sini kita pakai warna 1, jadi di sini kita pakai load juga yang warna 1. Oke, udah. Setelah itu kita akan membuat title. Judulnya itu batimetri. Sebentar guys. Oh, emang sama ya? Hampir sama. Of the segment. Ya. Jangan lupa dikasih nama name 40142. Untuk font size-nya aku mau di nomor 10, ukuran 10 aja. Titik koma, terus enter. Kemudian kita akan membuat text labelnya. Itu kita tulis X ya. Kemudian Y labelnya itu Y kecil. Titik koma, jangan lupa. Setelah itu kita hold on. Kemudian ini kita akan untuk set color bar-nya. Labelnya. Ini sama, jadi ini aku mau copy aja. Untuk menghemat waktu. Nah, untuk label sini sama, depth dalam satuan meter. Setelah itu ini aku cek terlebih dahulu benar atau enggak. Oke, udah. Di sini Z limit itu digunakan untuk mencari atau kayak membatasi rentang kedalaman. Oke, setelah itu kita bisa blok. Kemudian kita klik kanan evaluate selection. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini. Coba ini aku besarin. Tuh, salah yang D. Nih, sudah sama. Dari 0 sampai 60 di 200. Oke, setelah itu kita lanjutkan 8 yang E. Ini aku buat new script lagi aja. Jadi di 8 E ini kita diminta untuk membuat plot survey salinity. Yang pertama ini aku ketik dulu nomor 8 E. Kemudian kita akan clear all terlebih dahulu ya. Ini CLC. Setelah itu kita akan membuat plot survey salinity. Oke, setelah itu yang pertama kita ketik fungsi figur untuk menampilkan gambar atau plotnya. Setelah itu kita menggunakan pick color, kita ketik salinity, titik koma. Nah, ini tuh untuk menampilkan salinitasnya. Oke, setelah itu kita ketik axis XY, kemudian color bar, jangan lupa.
color map itu jet, titik koma. Setelah itu jangan lupa kita kasih shading insert biar warnanya tergradasi. Kemudian kita baru kasih title-nya itu ini si surface salinity. Kemudian aku kasih namanya langsung aja kali ya, Kayla Safa 40142. Kemudian ini font size-nya biasa aja, titik koma. Setelah itu kita akan menamain labelnya. Yang pertama kita namain X labelnya itu di sini X, petik X, kemudian titik koma, Y label dalam kurung petik Y kecil. Setelah itu kita akan membuat set untuk color bar labelnya. Set color bar label. Kemudian sama kayak yang di sini tadi, kita kasih titik koma, ini tadi salinity ya, titik koma dan oke, ini aku cek dulu ya salinity Facebook. Kemudian ini warnanya itu jet ya udah. Setelah itu kita baru run. Jangan lupa kita save as. Ini buat yang plot nomor 8F. Oh ya, sebelum kita run, kita tambahin dulu buat load datanya. Di load data underscore ini. Setelah itu kita bisa klik run. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Udah sama. Ini salinity. Satuannya PS10. Ini si surface salinity. Ini namanya sampai Y-nya 200, X-nya juga 200. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 8 yang F. Oke, lanjut kita ke nomor 8F. Di sini kita bikin script lagi. Kemudian seperti biasa kita clear terlebih dahulu. CLC. Kemudian di nomor 8F ini kita diminta untuk membuat plot si surface temperature. Jadi ini aku ketik plot F to see. Setelah itu kita klik, kita tulis figur dan titik koma. Setelah itu pick color, kita kurung buka temperatur. Oh iya, di sini kita seperti biasa ya, memanggil data terlebih dahulu, load yang unit. Oke. Nah, di sini itu untuk menampilkan temperatur. Setelah itu kita ketik axis XY, titik koma, kemudian color bar, titik koma, color map. Ini color mapnya itu yang baru lah. Titik koma, kemudian jangan lupa di shading insert biar terinterpolasi warnanya. Kemudian kita kasih title itu si surface temperature Kayla 142. Oke, setelah itu ini kita titik koma, kita kasih X labelnya itu X, kemudian Y labelnya itu Y, titik koma. Kemudian kita akan set color bar yang labels. Yang pertama ini kita tulis AH color bar, titik koma, kemudian AH label string sama dengan tanda petik 2 temperatur dalam kurung derajat Celcius, titik koma. Kemudian yang terakhir itu yang rotation. Oke, udah. Setelah itu kita bisa simpan terlebih dahulu, save as. Kasih nama plot nomor 8F.
Kemudian kita baru klik run. Bentar ya, agak lemot. Nah, kayak gini. Sudah sama. Ini Y-nya, ini X-nya, kemudian ini color bar-nya dengan temperatur derajat Celcius. Ya, udah kita langsung lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 8G. Oke, kita lanjut ke nomor 8 yang G. Ini aku kasih komen. Pertama, kita akan membuat plot si surface current. Nih, jadi ini aku kasih komen. Plot si surface current. Kemudian kita akan mengambil datanya terlebih dahulu. Datanya itu new div, kemudian plot warna juga. Oke, setelah itu kita akan membuat skalanya terlebih dahulu. X dan Y. Dengan rentang 0 sampai 40. Karena di sini yang diminta itu 0 sampai 40 dan Y juga 0 sampai 40. Oke, jadi kita akan menyimpannya dalam variabel X range. Kita menggunakan fungsi linspace. Kemudian kita masukkan 0,40, size dari depth ini, kemudian 1. Bentar ya. Titik koma, kemudian ini Y underscore range. Kita pakai linspace lagi. Sama 0,40, size depth ini, kemudian koma 2, titik koma. Oh iya, ini kebalik ya. Ini seharusnya sini 2, kemudian yang sini 1. Terus kita akan membuat polanya. Si surface current. Oke, setelah itu kita seperti biasa, kita ketik figur, titik koma. Oh iya, di sini jangan lupa kita pakai clear all. CLC. Nah, figur, titik koma, kita pakai image C. Kemudian dalam kurung, karena tadi kan kita udah mencari skalanya terlebih dahulu, jadi kita masukin skalanya X underscore range, kemudian koma Y underscore dan juga kemudian koma baru depth yang new. Kemudian titik koma, setelah itu kita masukin axis XY titik koma, kita menggunakan color bar titik koma, kemudian color mapnya itu warna 1, tadi kita udah memanggil data warna 1, setelah itu kita pakai shading interp, biar warnanya terinterpolasi dengan baik. Kemudian kita akan menamai graphic plotnya itu pakai nama title si surface current, nama Kayla Safa. Nah, titik koma, setelah itu kita akan menamai labelnya dengan X, kemudian Y labelnya kita namain dengan Y kecil, titik koma. Setelah itu kita akan mengeset color bar labelnya. Ini kita set color bar labelsnya. Kemudian yang pertama kayak tadi kita pakai Z limits sama dengan ini kurung buka siku min 49,9076, kemudian koma 1, titik koma ya. Dem map set limit. Aduh, sorry. Oke, titik koma lagi. Ini kita namain color barnya itu titik koma. Titik koma lagi. Kemudian ini 270. Oke, titik koma kita hold on karena kita akan menggabungkan dari grafik atau plot yang tadi dengan vektornya. Kemudian kita di sini menentukan grid-nya terlebih dahulu. Menentukan grid untuk vektor arus. Caranya di sini kita akan menggunakan kurung siku, yaitu variabelnya X kecil dan Y. Kemudian kita akan membuat mesh grid. Dalam kurung linspace, dalam kurung lagi 0,40, terus koma lagi size, dalam kurung U, terus koma 2. Oke, ini koma lagi, terus kita bikin linspace lagi. Ini dalam kurung 0,40, size, ini buka kurung, itu, bentar, V atau U ya, ini U, 1. Kemudian ini titik koma, setelah itu kita akan menghitung nilai, ini pemakainya, nilai U dan V. Ini kita simpan dalam variabel U plot, sama dengan
U dalam kurung 1.25, kemudian titik 2, 201, kemudian koma 1.25, titik 2 lagi 200. Ini untuk menghitung komponen vektor yang ini, X, komponen X vektor. Kemudian yang V lot ini sama, berarti kita pakai yang V 1.25.201,1.25.200. Ini kita untuk menghitung komponen Y vektor. Setelah itu baru kita akan menambahkan vektor arusnya ke plot gitu. Jadi kita pakai fungsi quiver untuk menambungkan vektor arus itu ke dalam plot. Ini kita pakai X dalam kurung size, maaf, ini X1.5 ya, 5, kemudian 201, sama kayak yang di uplot ini, cuman bedanya ada X di depannya, 1/5, kemudian koma Y, ini aku oke itu biar menghemat waktu, kemudian baru U plotnya, baru V plotnya, kemudian ini mungkin skalanya itu 4, terus warnanya aku kasih black jadi pakai K, kemudian buat line width-nya itu aku taruh ukurannya sekitar 0,7, kemudian titik koma. Ini untuk vektor arus. Nah, ini aku cek terlebih dahulu udah betul atau belum. Oke, udah. Setelah itu kita jangan lupa untuk di save. Setelah itu kita bisa run. Bismillah. Bismillah. Bentar. Nah, alhamdulillah. Jadinya kayak gini udah sama. Ini skalanya dari 0 sampai 40. Ini juga 40, ini Y-nya, ini X-nya. Kemudian ini buat vektor arusnya tadi, yang di sini mengarah ke sini, ke bawah. Kemudian yang kanan ini mengarah ke atas. Oke, buat video tugasnya praktikum pada modul 3 ini dari nomor 1 sampai 8. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.